Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani aktivitas dan belajar dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Ibu berharap nantinya kalian akan dapat mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi, serta dapat membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab, kerjakan di buku tulis, dan kirim ke email Ibu. Jangan lupa tulis subjeknya, nama kelas, dan pertemuannya. Oke, kita akan mulai dengan pengertian dari teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu, Nak? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat, yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan si pembaca. Kenapa sih, kita harus mempelajari atau kita harus memahami mengenai teks eksposisi ini? Teks eksposisi ini sebenarnya lebih pada teks yang membantu kita mengungkapkan pendapat dan pemikiran kita mengenai sebuah hal, sehingga jika kita mempelajari teks ini, kita akan bisa mengungkapkan pikiran dan isi kepala kita kepada orang banyak. Pun kita bisa membaca teks eksposisi dan memahami pola pikir dan pemahaman orang-orang di luar sana mengenai sebuah subjek atau sebuah isu yang sedang terjadi atau hangat di masyarakat. Nah, sebelumnya kita harus melihat dulu nih gimana sih struktur teks eksposisi ini. Teks eksposisi yang pertama dimulai dengan tesis. Tesis adalah bagian yang berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Istilah ini mengacu ke sebuah bentuk pernyataan atau bisa juga sebuah teori yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Jadi di sini kamu menyampaikan dulu secara garis besar apa sih yang mau kamu bahas dalam teks itu. Kalau kamu punya pandangan atau pemikiran mengenai sebuah hal atau sebuah isu atau sebuah masalah, nah di awal ini kamu menulis dulu secara garis besar apa sih yang mau kamu sampaikan, apa sih hal itu, apa sih yang lagi hangat itu. Kemudian baru kita masuk ke argumen. Argumen adalah bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumen juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau dapat juga berupa data hasil temuan penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang didasari atas referensi yang dapat dipercaya. Jadi gini, Nak, di tesis ini kan kamu menyampaikan mengenai sebuah masalah. Kamu udah kasih tahu nih, ada masalah ini loh, ada ini mengenai ini loh. Misalnya di sini kamu ingin menyampaikan bahwa bumi itu bulat. Di sini kamu perjelas dulu masalahnya, bahwa ada sebuah pemikiran mengenai bentuk bumi, yaitu bumi itu bulat. Nah, di argumen ini kamu sampaikan pendapat kamu dan faktanya. Pendapatnya adalah kamu berpendapat bahwa bumi itu bulat. Menurut saya bumi itu bulat. Kenapa saya bisa berpendapat begitu? Karena pertama, kita melihat dari hasil foto yang diambil NASA. Kita bisa melihat dengan pasti bahwa bentuk bumi adalah bulat. Kemudian fakta-fakta lainnya yang mendukung pendapat kamu. Nah, fakta ini bisa berupa hasil penelitian para ahli atau referensi dari data yang dapat dipercaya. Jadi kamu harus punya data yang bisa mendukung pendapat kamu. Kalau kamu berpendapat, kamu tidak bisa hanya berpendapat, tapi kamu harus punya fakta pendukungnya. Itu harus kamu sampaikan di dalam argumen. Kenapa? Supaya orang-orang yang membaca tulisan kamu bisa mempercayai apa yang kamu katakan. Karena kamu punya data pasti, kamu punya fakta yang pasti, sehingga orang-orang akan percaya dengan apa yang kamu katakan. Terakhir, rekomendasi mengandung pernyataan simpulan yang menegaskan kembali tesis yang telah dikemukakan di awal. Teks yang dibuktikan atau diperoleh oleh unsur-unsur argumen dan poin kedua. Oke, di sini kan kamu sudah punya masalah. Di sini kamu sudah menyampaikan pendapat dan fakta mengenai masalah yang kamu sampaikan. Di sini kamu ulangin lagi bahwasannya pendapat kamu mengenai bumi itu apa. Kamu meyakini bahwa sebenarnya bumi itu bulat. Nah, ini secara garis besar isi dari teks eksposisi. Ada masalah, kamu menyampaikan pendapat kamu mengenai masalah tersebut didukung oleh fakta, lalu kamu membuat kesimpulan mengenai masalah tersebut. Ya, secara garis besar ini isi dari teks eksposisi.
Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau di dalam teks eksposisi kita mengeluarkan pendapat dan menyampaikan fakta yang mendukung pendapat kita. Tapi kita sebelumnya harus bisa dulu membedakan mana sih yang fakta, mana yang opini. Apa itu fakta dan apa itu opini? Apa bedanya fakta dan opini? Fakta adalah suatu hal atau peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi, atau dapat diartikan bahwa fakta adalah pernyataan yang tak terbantahkan kebenarannya karena memiliki data dan sumber yang akurat. Jadi fakta ini, suatu yang sudah bisa dibuktikan kebenarannya dan sudah pasti kebenarannya. Ya, fakta ini sifatnya pasti, dia tidak bisa berubah. Fakta tidak bisa berubah, sudah pasti itu. Sedangkan opini adalah anggapan, pemikiran, dan pikiran orang baik secara individu maupun kelompok. Bedanya apa sih opini sama fakta? Bisa nggak sih fakta ini kan sudah pasti terjadi ya? Apakah opini itu belum pasti terjadi? Ya nggak gitu juga. Sebenarnya gini, fakta itu suatu yang sudah terbukti kebenarannya, dia ada ukuran pastinya, sudah pasti benar, sudah nggak bisa diganggu gugat lagi. Tapi kalau opini itu kebanyakan sesuatu yang tidak bisa kita ukur kebenarannya. Misalnya apa? Misalnya cantik itu kan sesuatu yang nggak punya ukuran pasti. Nih ya, kalau kamu mau bikin kue kan ada takarannya tuh, misalnya terigunya berapa gram, airnya berapa mil. Nah, itu adalah takaran pasti, itu takaran, itu suatu yang bisa diukur. Tapi kalau opini itu bukan suatu yang bisa diukur. Kayak cantik itu kan nggak punya kepastian, nggak punya benar-benar plek harus seperti ini. Setiap orang punya standar cantik yang masing-masing, setiap orang punya pemikiran tentang kecantikannya masing-masing. Nah, itu yang dimaksud dengan opini, dia nggak punya standar yang pasti. Meskipun bisa aja sama, tapi tetap akan ada perbedaannya masing-masing. Kayak orang-orang di Asia berpikir bahwa cantik itu misalnya kulitnya putih, hidungnya mancung, sementara orang-orang di benua lain berpikir bahwa cantik itu ya bisa aja kulitnya hitam, dia tetap cantik. Maksudnya ada banyak pemikiran, ada banyak pendapat, ada banyak anggapan. Setiap orang punya standarnya masing-masing. Yang itu yang dimaksud dengan opini. Dan itu bedanya opini dan fakta. Kalau fakta ini dia sudah pasti ukurannya sudah tepat. Ya. Oke. Nah, ini sedikit rangkuman mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi itu isinya adalah fakta dan opini. Fakta itu sudah dipastikan kebenarannya atau benar-benar terjadi. Opini itu anggapan atau pemikiran. Ini keduanya bisa benar ya. Maksudnya kalau fakta itu kan sudah pasti benar. Opini juga bukan berarti opini itu bakal salah. Opini juga bisa benar. Ya. Malah kadang tidak ada ukuran pasti mengenai opini itu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Tapi kan tiap orang bisa punya pendapatnya masing-masing. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar mengenai opini itu. Oke, ternyata sampai sini aja dulu. Materi dari ibu sampaikan sampai sini dulu. Semoga apa yang ibu sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, kirim tepat waktu. Ibu tunggu. Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.